Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulur? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan, waluya jati kelawan rahmat lan hidayah saking kesanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Izin para sepuh dimanapun berada, saya ingin menceritakan sedikit tentang sejarah dari Kiai Haji Ahmad Ruqyat atau disebut Mbah Ruqyat. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Yang sudah subscribe, selalu like, dan juga menyambung silaturahminya di dalam komentar. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih. Mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ussolih khususun Sunan Gunung Jati Sunan Kalijogo Raden Mas Syahid Seulillahi lamul al-Fatihah. Iya karena budaya iya karena amin. Sebelum menceritakan tentang syiar dari Mbah Ruqyat, mari kita saksikan sepenggal wejangan dari Kiai Haji Salahuddin Humaidullah Irfan, pengasuh dari Ponpes Apik Kauman Kaliwungu. Manusia itu kepada manusia yang lain, ya. Hakikatnya apa yang menentukan, dan manusia untuk kepada manusia yang lain. Kadang-kadang kita lupa kalau mengadakan hanya cerita kaitan dengan keramat-keramat tahayul yang lain, tidak menjelaskan kaitan dengan jasanya orang-orang yang kita mari bersama. Insya Allah kita semua tetap berjasa kepada sesama, juga menerima jasa dari sesama. Makasih. Di telatah pesisir utara Jawa, tepatnya di kota Santri, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, terukir jejak agung perjalanan seorang waliullah karismatik bernama Kiai Haji Ahmad Ruqyat bin Abdullah Musa. Beliau dilahirkan pada tahun 1885 atau 1305 Hijriah di Dukuh Pungkuran, Kutoharjo. Sepanjang siarnya, Mbah Ruqyat dikenal sebagai sosok ulama sejati, sosok yang sangat alim, rendah hati atau tawadu, dan memegang teguh sifat juhud. Dengan menjalani kesehariannya yang bersahaja dan jauh dari gemerlap duniawi, kiprah besar Mbah Ruqyat sebagai pilar pendidikan mulai bersinar terang ketika beliau diamanahi untuk memegang tongkat estafet kepengasuhan Pondok Pesantren Apik Kauman Kaliwungu pada tahun 1932. Beliau meneruskan perjuangan pamannya Kiai Haji Irfan bin Musa yang berpulang ke rahmatullah di bawah bimbingan, keikhlasan, dan pancaran karomah Mbah Ruqyat. Pesantren Apik berkembang sangat pesat. Pesantren Apik
berkembang sangat pesat. Pesantren ini menjadi magnet bagi para pencari ilmu dari berbagai penjuru daerah yang berbondong-bondong datang untuk mereguk samudra keilmuannya. Bukti nyata kebesaran ilmu dan kedalaman spiritual Mbah Rukyat dapat dilihat dari deretan muridnya yang kelak menjelma menjadi paku bumi spiritual Nuswantara. Tangan dingin Mbah Rukyat berhasil mencetak ulama masyhur, di antaranya Kiai Haji Abuya Dimyati atau Mbah Dim, Pandeglang, Banten, Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tanjul Arifin atau Abah Anom, Suryalaya, Tasikmalaya, Kiai Haji Ansor Ridwan atau Mbah Ansor, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Kiai Haji Dimyati Rois atau Mbah Dim, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Alhamdulillah sudah kita saksikan tadi sedikit dari sejarah Mbah Rukyat, seorang guru teladan. Umat ini akhirnya merengkuh kedamaian abadi dan berpulang pada hari yang sangat istimewa, yaitu hari Jumat ba'da maghrib tanggal 4 Juli 1968 Masehi atau 9 Rabiul Akhir 1388 Hijriah. Meskipun beliau telah tiada, untayan sanad keilmuan dan cahaya keberkahannya yang diwariskan oleh para muridnya harus dan terus menyinari bumi Nusantara hingga hari ini. Seul Lillahilhamul Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Itu para sedulur sedikit dari sejarah Mbah Rukyat. Mudah-mudahan saya pribadi terus untuk mencintai para ulama Nusantara dan juga sosok suri tauladan beliau ketika hidup, menjadikan suatu suri tauladan dan panutan bagi perjalanan spiritual saya secara pribadi dan juga mungkin untuk para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara pada umumnya. Saya mohon ampura jika ada suatu kalimat atau pemanggilan tokoh yang kurang pas. Saya mohon maaf. Saya ucapkan matur kesuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.